Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin. Saya berasal dari Provinsi Riau. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjiati Cirebon, program beasiswa PJJ. Baiklah, saya di sini akan memberikan suatu materi, di mana materi ini merupakan bagian dari tugas akhir semester mata kuliah akhlak tasawuf, yang mana akhlak tasawuf ini diampu oleh Bapak dosen Haji Bisri MAG. Baiklah, teman-teman yang saya hormati, di sini ada akhlak yang muncul dari rukun Islam. Materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu akhlak yang muncul dari rukun Islam. Rukun Islam yang kelima sangat erat kaitannya dengan akhlak. 2 kalimat syahadat, zakat, kemudian puasa dan haji tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai akhlak setiap rukun dari rukun Islam yang 5. Harus berdampak positif pada perubahan perilaku dan gaya hidup seorang muslim. Kemudian 1 syahadat. Syahadat sebagai landasan ketauhidan. Kalimat syahadat adalah bagian dari rukun Islam yang pertama. Tidak sekedar kalimat biasa, karena arti syahadat adalah bentuk ikrar yang utama ketauhidan dan keimanan yang sesungguhnya. Arti syahadat dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu ada 2 bersaksi, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat adalah kalimat tauhid yang menjadi pondasi pertama seorang muslim menjadi seorang muslim. Kemudian ikrar syahadat membuat seorang muslim bersedia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sekedar pengucapan bersyahadat membuat seorang harus melakukan kesaksian dan pengakuan tersebut dengan perbuatan yang nyata. Berdasarkan arti syahadat, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW perlu dilakukan. Nah, kalimat tauhid ini memiliki banyak sekali keutamaan jika dimaknai dari arti syahadat sesungguhnya. Kemudian yang kedua, akhlak yang muncul dari salat yang khusyuk. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Di dalamnya terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan akhlak seperti ikhlas, rendah hati, disiplin, sabar, dan lain-lain. Nah, pengertian sholat itu adalah ibadah yang tak boleh ditinggalkan kecuali jika hilang akal akan tidak sadar. Sholat merupakan ibadah yang paling urgen dalam Islam secara mutlak, yang banyak sekali membantu dalam mengatasi problem-problem kejiwaan. Dalam sholat manusia akan selalu ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan terperosok dalam kemungkaran. Nah, ada beberapa nilai pendidikan akhlak dalam sholat menurut Al-Quran, yaitu sholat mencegah dari perbuatan keji
dan mungkar. Nah, contohnya seperti salah satunya kalau kita sholat, kalau kita mau berbuat kemungkaran, itu pikir dulu karena kita sudah melaksanakan sholat. Nah, itu. Kemudian sholat melatih kesabaran. Sholat juga melatih untuk kesabaran kita. Kemudian 3, sholat membentuk kedisiplinan. Dan yang paling penting dalam hal ibadah, menghadirkan hati dalam syahadat, karena tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, akhlak yang muncul dari zakat sebagai pembersih dan penghitung sifat bakhil. Perintah berzakat kepada umat Islam merupakan sebagai perwujudan keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Zakat bermakna untuk mensucikan jiwa seorang muslim dari sifat kikir atau pelit dan mendidik umat muslim untuk mempunyai rasa peduli, ingin memberi dan berinfak. Zakat juga akan berdampak pada akhlak dan cara pandang hidup manusia. Ketika umat muslim telah membayar zakat dengan semestinya, maka ia sudah menunaikan kewajiban kepada Tuhannya, dan berzakat sebagai upaya membersihkan harta dari hal-hal yang kotor. Dan berzakat sebagai upaya membersihkan hal-hal yang kotor. Zakat juga mampu menghindari sikap-sikap baik seseorang, seperti mensyukuri nikmat sekecil apapun, sebesar apapun, menumbuhkan akhlak terpuji dengan memiliki rasa peduli terhadap sesama, menghilangkan sifat kikir dan rakus, membukakan ketenagaan hidup, mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Kemudian yang keempat dalam rukun Islam, yaitu puasa dalam menjaga dan menahan diri dari segala keburukan nafsu. Kedudukan puasa dapat dilihat dari posisinya yang termasuk dalam salah satu rukun Islam. Selain itu, puasa merupakan ibadah khusus yang terjadi antara seorang hamba dan Tuhannya secara langsung. Nah, secara langsung ya. Arti kata puasa secara bahasa disebutkan dalam buku fikih ibadah oleh Hasan Ayub, yakni menahan diri dan menjauhi sesuatu secara mutlak. Sedang menurut istilah syarat puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kemudian berniat berpuasa dengan catatan yang bersangkutan layak berpuasa. Di antara hikmah-hikmah puasa diantaranya adalah melatih kesabaran, membentuk akhlakul karimah, menyehatkan tubuh, kemudian menimbulkan rasa syukur, mengatakan ketakwaan dalam diri seseorang, membersihkan dari dosa, mendekatkan diri pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kelima, yaitu akhlak yang muncul dari ibadah haji dengan segala larangan-larangan dalam haji sebagai penanam akhlak. Haji menurut bahasa berarti menuju atau mengunjungi, dan menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti khusus,
yang berarti tujuan dan maksud. Sedangkan menurut istilah syarat haji berpengertian menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Pada ibadah haji mempunyai berbagai manfaat dan tujuan yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat, serta mempunyai hikmah di antaranya. Beribadah di sana semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim karena Allah Subhanahu wa taala dan menghadapkan hati kepadanya dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Dia adalah satu-satunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada tantangannya atau tandingannya. Nilai akhlak yang muncul dalam ibadah haji itu terbagi 3. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya rasa syukur, ikhlas, takwa. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, contohnya mengikuti ajaran dan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri dan orang lain. Contohnya tidak melakukan rafat, pusuk, dan jidal. Kemudian mengendalikan hawa nafsu. Baiklah, jadi kesimpulan, secara keseluruhan, setiap rukun Islam memberikan kontribusi penting dalam membentuk perkembangan membentuk perkembangan akhlak individu. Mereka mengajarkan adanya nilai-nilai seperti keyakinan, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, pengendalian diri, persaudaraan. Dengan menerapkan dan mengamalkan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat memperkuat akhlak mereka, membangun kepribadian yang baik, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan dalam Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya, apabila ada kata-kata saya yang salah dan menyampaikan, saya mohon maaf. Saya masih belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.